Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Red Swan? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 5 ya. Episode kali ini dimulai dengan kita kembali ke kilas balik pada tahun 1988. Kita melihat bagaimana kehidupan Wansu remaja nih sahabat nonton. Saat itu, Wansu berlari ke rumahnya dan memberitahu ibunya kalau ada beberapa rentenir yang sedang menuju ke rumah mereka untuk menagih utang ibu Wansu. Mendengar hal itu, ibu Wansu langsung ngumpet. Sementara Wansu yang menjadi tameng amukan para rentenir itu. Walaupun ibunya mengetahui Wansu diamuk para rentenir, ibunya tetap nggak mau keluar dari tempat persembunyiannya. Mantep banget deh ini ibu ya. Kita balik ke masa sekarang. Ibu Wansu yang demensia terkapar lemah di ranjang. Dia tidak dapat mengenali putrinya. Ibu Wansu memanggil Wansu untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada Wansu karena telah mengambil semua uang Wansu untuk berjudi. Sambil terus memohon permintaan maaf, ibu Wansu tiba-tiba kolaps dan meninggal. Wansu sangat terpukul dan tidak bisa menerima begitu aja kejadian ini. Tapi apa daya, hidup harus tetap berjalan. Saat tiba di rumah, pimpinan Pak menyuruh Wansu untuk menghadiri rapat dengan Tiongkok besok. Padahal Wansu berencana untuk pergi ke pemakaman ibunya. Tapi pimpinan Pak terus menekan Wansu dengan mengatakan kalau sampai bisnis dengan pihak Tiongkok ini gagal, maka pimpinan Pak akan mengurung Wansu atau kakak Wansu. Seperti yang pimpinan Pak lakukan kepada ibu Wansu. Gendeng memang ini mertua satu. Keesokan harinya, Wansu nggak punya kesempatan untuk berduka, karena dia harus pergi ke acara bisnis dengan pihak Tiongkok. Bisnis dengan Tiongkok adalah gabungan bisnis antara pihak Tiongkok, mertua Yongmin, dan pimpinan Pak. Yongmin adalah adik dari suami Wansu. Mertua Yongmin ingin agar perusahaannya, yaitu Kosmetik Cosmo, dapat izin untuk berbisnis di Tiongkok. Setelah pertemuan itu, Wansu mengambil abu ibunya, dan meminta Doyun untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Tapi karena tidak mau terlacak, mereka pun menonaktifkan GPS mobil dan ponsel mereka. Doyun dan Wansu tiba di suatu tempat, tapi seseorang mengambil foto mereka. Tempat yang mereka tuju adalah tempat tinggal Wansu dan keluarganya dulu kala. Di sana, Wansu juga memberitahu Doyun kalau putranya sudah meninggal. Mendengar ini, Doyun mendekati Wansu dan membiarkan Wansu bersender di bahunya, mendorong Wansu untuk meluapkan kesedihannya. Tapi sekali lagi, seseorang memotret mereka berdua. Doyun juga menemani Wansu menebar abu ibunya di laut. Tidak lama kemudian, kita mengetahui kalau orang yang memotret Wansu dan Doyun adalah suruhan pimpinan Pak. Malam harinya, Doyun dan Wansu pun kembali ke istana utama. Pimpinan Pak, Yongkook, dan Papak menunggu mereka. Yongkook yang melihat Doyun langsung meninjunya dan memecat Doyun. Setelah itu, Wansu mendatangi kamar Doyun dan menanyakan keadaannya. Melihat Wansu begitu memperhatikannya, Doyun menarik Wansu untuk masuk ke kamarnya dan menginginkan Wansu untuk menjadi kekasihnya. Mendengar pernyataan itu, Wansu malahan balik yang mengajak Doyun untuk menjadi kekasih Wansu. Menjadi orang yang bisa Wansu percayai. Karena Wansu sangat membutuhkan kehadiran Doyun. Wansu juga meminta Doyun memberikannya bukti tentang orang di dalam keluarga ini yang menginginkan kematian Wansu. Sedangkan di tempat lain, pimpinan Pak memukuli Yongkook. Pimpinan Pak bilang kalau Wansu itu cuma membuang abu ibunya aja. Pimpinan Pak memarahi Yongkook karena kecemburuan Yongkook kepada Doyun. Segera setelah itu, pimpinan Pak meminta Papak untuk membatalkan pemecatan Doyun. Setelah itu, pimpinan Pak bilang kalau Wansu tidak akan menceraikan Yongkook. Pimpinan Pak khawatir Wansu akan membuka semua rahasia kotor keluarga. Kalau Wansu dan Yongkook bercerai, Wansu bisa aja membeberkan semua rahasia keluarga mereka. Jadi satu-satunya cara agar Wansu meninggalkan keluarga mereka adalah dengan kematian. Pimpinan Pak bahkan berkata kalau dirinya akan membunuh Wansu. Sama seperti yang dilakukan kepada Jinhee. Jinhee ini adalah mantan pacar Yongkook yang tewas akibat overdosis narkoba sahabat nonton yang pernah dibahas di awal drama. Doyun lalu menunjukkan rekaman video dari Juhyu kepada Wansu. Wansu menyadari kalau ketua tidak meninggal di istana utama. Tapi mereka masih belum bisa memecahkan teka-teki siapa orang yang membunuh ketua dan apa tujuannya. Wansu juga meminta agar Doyun mencari tahu lebih dari yang udah dia tahu sekarang. Setelah itu, Doyun pergi ke 8 Star Fortune Casino yang ada di Incheon. Berpura-pura mengatakan kalau dirinya adalah kiriman dari grup Wayne. Tapi bos 8 Star menyuruhnya untuk pergi. Gak sampai di sana, bos itu menelepon Papak dan melaporkan tentang kejadian ini. Si bos pun mengirimkan rekaman kamera CCTV kepada Papak. Keesokan harinya, Papak memanggil Doyun dan menanyakan kenapa Doyun bertindak begitu. Doyun langsung mengkonfrontasi atasannya dengan pertanyaan, apakah Papak ada sangkut pautnya dengan kematian Juhyuk? Papak menjawab kalau dia sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Tapi Doyun terus ngecer Papak dengan pertanyaan lanjutan. Terus kalau gitu ngapain Papak kasih uang ke bos 8 Star yang ada di Manila?
Papak menegaskan kalau itu tuh untuk mencuci uang Yongkook, dan Papaklah yang menjalankannya selama ini. Papak lalu menambahkan, kalau Doyun kerja di Huen demi mencari petunjuk atas kematian Juyuk, mendingan Doyun mengundurkan diri aja sekarang. Tapi Doyun gak berhenti di sini. Dia tanya lagi, terus ketua tuh meninggal di mana? Karena kebenaran kematian ketua lah Juyuk sampai dibunuh soalnya. Menyerah dengan pertanyaan Doyun, Papak menjelaskan, kalau ketua meninggal saat jauh dari rumah. Ketua meninggal saat berhubungan seks. Maka karena itu jasadnya dipindahkan ke rumah, agar ketua nggak dicemooh bahkan setelah kematiannya. Dan ditutupi dengan alasan ketua meninggal karena serangan jantung. Malam harinya, Doyun melaporkan kepada Wansu semua hal yang didengarnya dari Papak. Wansu khawatir karena Doyun memberitahu semua kartunya kepada Papak. Tapi Doyun bersedia untuk menjadi umpan, demi apapun kebenarannya. Wansu lalu meminta Doyun untuk menyelidiki Pahan. Pahan ini adalah sekretarisnya pimpinan Pak, yang juga bertanggung jawab mengelola semua dana taktis keluarga. Sekarang kita melihat Wansu yang mengadakan pemotretan suatu produk kecantikan. Setelah itu, Wansu disuruh pulang ke rumah. Ternyata keluarga iparnya marah-marah ke Wansu, karena Wansu melakukan pemotretan produk kosmetik tepat di saat perusahaan kosmetik Cosmo juga launching produk baru, yang mengakibatkan produk Cosmo jadi turun penjualannya. Tapi Wansu jelas tidak peduli, karena memang sepertinya itulah rencana Wansu untuk menggagalkan Cosmo masuk ke pasar Tiongkok. Setelah itu, Wansu pergi untuk makan bersama anak-anak dari yayasannya. Dan saat perjalanan kembali, seseorang dari kejauhan mengendalikan begitu banyak drone untuk menjatuhkan bom dan berusaha meledakkan mobil Wansu. Wah, apa yang akan terjadi kepada Wansu ya sahabat nonton? Dan kali ini, dapatkah Doyun melindungi Wansu? Saksikan kelanjutannya besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.